Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini di pegunungan Blackin yang misterius, terlihat sebagian besar binatang iblis berlari mengamuk, sehingga membuat para praktisi manusia tidak berani berlama-lama. Suara angin yang sangat tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di langit yang tenang. Itu segera menarik perhatian beberapa binatang iblis yang kuat. Namun sebelum binatang iblis ini mengaum, mereka melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit seperti belalang di kejauhan. Suara angin kencang seperti badai karena mereka langsung merobek ketenangan pegunungan. Binatang buas iblis yang kuat dalam pegunungan Blackin yang misterius jelas memiliki beberapa kecerdasan. Di hadapan pasukan praktisi manusia seperti itu, mereka secara rasional memilih untuk tetap diam. Lindong secara alami tidak berminat untuk terlalu memperhatikan para pemburu licik ini. Dia tahu bahwa masalah yang paling sulit kali ini adalah Tengsa. Kekuatan tahap manifestasi tingkat lanjut masih terlalu kuat. Jika bukan karena bantuan Xiao Dao dan Xiao Yan, Lindong tidak mungkin selamat satu putaran. Meskipun dia telah lolos dari pengepungan sekte boneka, namun Lindong bisa merasakan aura Tengsa dengan kuat mengunci dirinya. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, Tengsa pasti akan mengejar seperti belatung yang menggerogoti tulangnya. Sampai Lindong terbunuh dan simbol leluhur yang menelan diambil kembali. Selain Tengsa dan praktisi klan boneka, ada juga faksi dan praktisi yang tak terhitung jumlahnya yang juga mengamatinya. Mereka pasti akan bergerak melawan Lindong dan merebut harta karun itu. Situasi sekarang sudah sangat suram. Salah langkah kecil maka Lindong akan kehilangan nyawanya di tempat ini. Pada saat ini tatapan Lindong dengan panik berkedip-kedip. Sementara Xiao Yan juga tampaknya merasakan bahaya dan urgensi situasi. Seketika Xiao Yan melebarkan sayapnya dan mendesak kecepatannya ke tingkat maksimal. Lindong, orang itu masih mengikuti kita. Dan kecepatannya menjadi sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan mengejar kita cepat atau lambat. Ucap Xiao Dao berdiri di bahu Lindong. Dengan tatapan tajam di matanya, dia menatap aura yang tak menyenangkan yang menjulang di belakang mereka. Mendengar kata-kata itu, Lindong mengerutkan keningnya. Dia secara alami tahu bahwa situasinya agak mengerikan. Tetapi sekarang, dia tidak punya ide lain selain melarikan diri. Kecuali dia mau menyerah dan menyerahkan simbol leluhur yang sebelumnya dia rebut. Namun untuk mendapatkan objek ini, dia telah melakukan banyak usaha. Jadi dia tidak mungkin menyerah. Baiklah. Pertama-tama, kita melarikan diri ke daerah yang lebih dalam di jajaran Gunung Blackin misterius. Masih ada banyak binatang iblis yang kuat di dalam pegunungan ini. Semakin kita memastikan situasinya terus kacau, maka kita akan memiliki sedikit peluang. Ucap Lindong dengan muram. Itu benar. Ini bisa dicoba. Ucap Xiao Dao juga perlahan menganggukkan kepalanya. Sebelumnya mereka memang telah mengambil banyak resiko untuk merebut simbol leluhur. Tetapi selama mereka berhasil mendapatkannya, maka harga apapun tidak ada artinya. Ayo pergi. Ucap Lindong dan telapak tangannya menepuk harimaunya. Seketika sayap darah yang terakhir sekali lagi bergetar. Membawa ledakan menggelegar saat mereka terbang melintasi langit di atas pegunungan Blackin misterius. Tidak jauh di belakang Lindong, sekelompok besar praktisi klan boneka masih terus mengikutinya. Dan di depan pasukan ini tentu saja yang memimpinnya adalah Tengsa. Jika kau percaya bahwa kau bisa melarikan diri dengan mengandalkan binatang iblis ini, kau meremehkan pemimpin sekte ini. Ucap Tengsa dengan ekspresi dingin saat dia mencibir. Pada saat ini Yuan Power yang kuat tiba-tiba mengembun di bawah kakinya. Itu segera menyebabkan kecepatannya menjadi lebih cepat. Kemudian sosoknya menyapu langit dengan kecepatan yang sangat menakjubkan. Dan segera dia mengejar Lindong yang ada di depannya.
Sial, orang itu meningkatkan kecepatannya, ucap Lindong. Pada saat ini ledakan Sonic yang tiba-tiba dari belakang juga menyebabkan ekspresi Lindong berubah. Dia tahu bahwa Tengsa tidak lagi berencana untuk berselisih dengannya lebih jauh. Seolah merasakan kecemasan Lindong, Xiaoyan mengeluarkan raungan rendah pada saat ini. Seketika cahaya berwarna darah langsung meletus dari tubuhnya. Saat sayap darah yang sudah lebar benar-benar mengembang sekali lagi. Pada saat ini, sayapnya tampak persis sama dengan naga kelelawar darah. Jelas pada saat yang kritis ini, kekuatan darah kelelawar darah naga dalam tubuh Xiaoyan secara bertahap menunjukkan penggunaannya. Sayap darah yang sangat besar membentang keluar dan dengan guncangan yang kuat, itu sekali lagi melesat dengan cepat. Dalam sekejap mata, sosok Xiaoyan muncul 100 meter jauhnya. Sial, dasar binatang buas. Pada saat ini serangan Tengsa memukul udara kosong. Dia memandang Xiaoyan yang kecepatannya telah meningkat secara substansial. Jika bukan karena binatang ini, Lindong akan langsung terbunuh oleh pukulannya. Meskipun dia menghindar, Tengsa jelas tidak berniat menyerah. Sosoknya sekali lagi meluncur maju saat dia dengan gigi mengejar. Sial, para orang ini benar-benar tidak berencana membiarkan kita pergi, ucap Lindong. Setelah menghindari serangan sebelumnya, itu telah menyebabkan tubuh Lindong ditutupi keringat dingin. Tetapi dia dengan cepat merasakan kekuatan sekali lagi menerkam ke arahnya dan tidak bisa membantu tetapi kutukan. Hahaha, Lindong, kau telah mengambil harta mereka. Dan kau masih berpikir tentang mereka membiarkanmu pergi. Kau pasti sedang bermimpi, ucap Xiaodou yang masih mengeluarkan beberapa kata mengejek. Sekarang, kita hanya bisa mengandalkan harimau bodoh ini. Untungnya kekuatan darah kelelawar naga darah itu tidak terbuang sia-sia. Atau kalau tidak, itu akan sangat fatal, ucap Xiaodou kembali. Kita telah salah perhitungan kali ini. Kita berada di bawah kesan selama ini bahwa Tengsa berada pada tahap manifestasi awal. Jika itu masalahnya, kita hanya bisa mengandalkan kecepatan Xiaoyan untuk melarikan diri, ucap Lindong tertawa pahit. Meskipun Xiaoyan saat ini bisa menghindari serangan Tengsa, namun ini tidak akan bertahan lama. Kekuatan seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut terlalu menakutkan. Bahkan mereka bukan saingannya. Dalam pengejaran berikutnya, meskipun serangan Tengsa menjadi semakin cepat dan mematikan, untungnya kondisi Xiaoyan sangat baik dan mereka sangat gesit menghindari serangannya. Sementara Tengsa menghentakkan kakinya dengan marah. Lindong dan Xiaodou diam-diam menghela napas lega. Namun seperti yang diprediksi oleh Lindong, pengejaran ini tidak bisa dilanjutkan. Ketika mereka melarikan diri, mereka dengan cepat masuk jauh ke dalam pegunungan Black-Yin misterius. Segera celah alami yang tampaknya tak berujung muncul di depan Lindong. Tidak diketahui berapa lama celah alami itu. Dalam satu pandangan yang bisa dilihat hanyalah kegelapan yang pekat. Tidak ada yang tahu seberapa dalam itu. Celah masuk inti pegunungan Black-Yin misterius, ucap Lindong menatap celah yang muncul di depannya. Dia tahu bahwa celah misterius Black-Yin adalah tempat yang paling menakutkan di pegunungan ini. Bahkan praktisi tahap manifestasi tidak berani masuk terlalu dalam. Aliran ki dingin yang menakutkan di dalamnya dapat dengan mudah merobek praktisi tahap manifestasi menjadi berkeping-keping. Pada saat ini Xiaoyan juga merasakan betapa mengerikan ki dingin yang menjulang dari celah misterius Black-Yin ke langit. Seketika dia dengan cepat memperlambat kecepatannya. Namun pada saat ini, Tengsa dari belakang juga dengan cepat muncul. Dan setelah melihat situasinya, dia tidak bisa menahan tawanya. Hahaha, Lindong, sepertinya bahkan surga tidak ingin membantumu. Aku ingin melihat di mana kau dapat melarikan diri ke berikutnya. Melihat Tengsa yang ada di depannya, seketika ekspresi Lindong menjadi suram. Dia tidak pernah berharap bahwa dia benar-benar akan dipaksa untuk situasi seperti itu. Tidak lama setelah Lindong dan Tengsa muncul di luar celah misterius Black-Yin, beberapa faksi dan praktisi juga bergegas dari jauh di belakang. Gambar demi gambar melayang di langit seperti belalang. Ketika para praktisi yang datang melihat celah Black-Yin misterius di depan mata mereka, mereka langsung tertegun. Segera setelah itu mereka tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya.
Mereka tidak berharap bahwa rute pelarian Lindong malah akan memaksanya ke jalan buntu. Sekarang ada Tengsa dan praktisi klan boneka di depannya. Sementara celah misterius Blackin yang berbahaya ada di belakangnya. Tidak peduli apa itu semua jalan buntu untuk Lindong. Lindong, apakah kau masih tidak akan dengan patuh menyerahkan harta karun itu? Klan bonekaku suka orang-orang berbakat. Jika kau bergabung, mungkin kau masih bisa tetap hidup. Namun jika kau tidak menyerahkannya, ini akan menjadi kuburanmu hari ini. Serahkan sekarang harta itu, ucap praktisi klan boneka bergema. Pada saat ini Tengsa memegang tangannya di belakang punggungnya dan ejekan terpancar di matanya yang dingin. Pada saat ini dia tidak sabar untuk bergerak karena tidak ada jalan keluar lagi untuk Lindong. Lindong, secara sukarela, kau menyerahkan diri untuk ditangkap atau membiarkan pemimpin sekte ini menghancurkan keempat anggota tubuhmu dan menangkapmu, ucap Tengsa tersenyum sinis. Pada saat ini tatapan Lindong dengan panik berkedip. Segera setelah itu, dia menarik nafas dalam-dalam saat senyuman maniak menyebar dari sudut mulutnya. Hahaha. Pada saat ini tawa nyaring Lindong mulai terdengar. Itu langsung menyebabkan ekspresi Tengsa menjadi benar-benar gelap. Secara sukarela menyerahkan diri untuk ditangkap. Jika kau ingin mengambil kembali harta itu, ambil dengan kemampuanmu sendiri, ucap Lindong dengan suara yang dalam. Ketika mereka mendengar tawa Lindong yang mengejek, beberapa praktisi elit di sekitar Blackin misterius keduanya sedikit terpana. Jelas mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan pada saat yang genting seperti itu, Lindong masih tidak menunjukkan niat untuk menyerah. Hahaha, dasar sombong. Namun aku bertanya-tanya apakah kau akan tetap sombong setelah pemimpin sekte ini menangkapmu dan memutuskan semua anggota tubuhmu. Ucap Tengsa sangat marah sampai dia tertawa. Sementara itu kilatan yang sangat kejam melintas di matanya. Semua orang dari sekte boneka dengarkan perintahku. Segera menyebar dan kepung dia. Jika ada yang membiarkannya lolos, dia akan dihukum berat. Ucap Tengsa segera memberikan perintah. Ketika mereka mendengar suara Tengsa, seketika semua praktisi elit sekte boneka dengan cepat bergerak. Pada saat ini terlihat setiap tempat dipenuhi dengan pasukan sekte boneka. Dengan formasi seperti itu, Lindong benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri. Semua orang, hari ini adalah perang antara sekte boneka dengan Lindong. Siapapun yang berani campur tangan, mereka akan menjadi musuh dari sekte bonekaku dan kami tidak akan pernah memaafkan. Dan kami tidak akan pernah memaafkannya seumur hidup, ucap Tengsa. Pada akhirnya semua orang memilih untuk menganggukkan kepalanya dengan diam. Mereka sadar bahwa sekte boneka itu terlalu kuat. Sekarang Tengsa telah mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut. Berdasarkan kekuatannya saat ini, bahkan Mule dan Wuzong tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Selanjutnya berdasarkan situasi saat ini, sekte boneka jelas telah mengambil kendali atas situasi. Berdasarkan kekuatan Lindong, terlepas dari bagaimana dia berjuang, dia tidak akan bisa melarikan diri dari Tengsa. Karena itu jika mereka memilih untuk campur tangan sekarang, mereka pasti akan mengundang reaksi mematikan dari sekte boneka. Setelah mengintimidasi semua pahlawan di sekitarnya dengan kata-katanya, raut wajah Tengsa berubah menjadi semakin ganas. Pada saat ini dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Segera Yuan Power yang kuat secara manual menyapu keluar dari dalam tubuhnya seperti badai. Lindong, selain kematian, tidak ada pilihan lain yang tersisa untukmu, teriak Tengsa dengan wajah yang sangat mengerikan. Seketika dia melambaikan tangannya sebelum aliran Yuan Power langsung berubah menjadi segel hitam raksasa di udara. Kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi segel hitam itu. Sementara berbagai struktur kerangka muncul di sekitar segel hitam. Terdengar suara menyakitkan terus-menerus bergema, menyebabkan sakit kepala ke berbagai praktisi elit di dekatnya. Terbukti ini adalah seni bela diri tingkat atas yang cukup kuat. Segel seret mengikis tulang setan, teriak Tengsa. Seketika segel hitam menyelubungi cakrawala. Sebelum Tengsa dengan keras melemparkan telapak tangannya, segel hitam itu segera merobek langit malam sebelum meledak ke arah Lindong dengan langkah tak terbendung. Sepertinya Tengsa tidak berencana untuk mengujinya, tetapi dia benar-benar berniat untuk membunuh Lindong dengan satu serangan telapak tangannya.
Segel hitam itu seketika merobek langit, dan itu menyebabkan semua orang menjadi cemas. "Xiaodao, bantu aku," ucap Lindong menatap dengan sungguh-sungguh pada segel hitam yang dengan cepat terbang ke arahnya. Dari permukaannya, dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya. Jika dia terkena serangan itu, meskipun tubuhnya diperkuat oleh tubuh giok guntur dan transformasi kera iblis, dia masih akan terbunuh. Jelas Tengsa berencana untuk membunuhnya. "Ya, aku akan membantumu," ucap Xiaodao yang juga memahami situasi Lindong saat ini. Tanpa basa-basi lagi, sosok itu melintas sebelum langsung terbang ke tubuh Lindong. Seketika cahaya ungu gelap yang aneh menyembur ke mata yang terakhir. Bom, bom, bom. Dengan bantuan Xiaodao, aura Lindong tampaknya membengkak hebat pada saat ini. Kemudian tangannya membentuk serangkaian segel tangan yang sangat rumit. Tepat saat segel tangan itu terbentuk, awan badai gelap segera muncul di langit. Bahkan kekuatan Yuan di antara surga dan bumi mulai bergetar dengan kuat. Sebelum mereka berkumpul di atas kepala Lindong dengan cepat. Getaran yang kuat. Mungkinkah Lindong benar-benar memanggil pemandangan yang aneh? Aura itu, sepertinya ini adalah seni bela diri manifestasi. Lindong akan mengeksekusi seni bela diri manifestasi untuk melawan Tengsa. Pemandangan aneh seperti itu hanya bisa dipanggil oleh seni bela diri manifestasi. Namun Lindong masih terlalu lemah. Bahkan dengan alat yang kuat seperti seni bela diri manifestasi, dia masih belum cocok untuk Tengsa. Ucap orang-orang yang memandang ke arah Lindong. Saat mereka menatap, Yuan Power dengan cepat berkumpul di atas kepala Lindong. Itu diikuti dengan serangkaian bisikan terus bergema di pegunungan. Jari surgawi pemenjara yang sunyi besar. Satu jari memenjarakan langit, teriak Lindong. Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya, Lindong menginjak punggung Xiaoyan yang luas. Sementara segel tangannya terus berubah seperti naga dan ular yang menggeliat dan sepertinya sangat aneh. Kemudian raungan dingin yang dipenuhi dengan aura agung yang unik bergemuruh di udara. Ketika jari raksasa ini muncul, semua kekuatan Yuan di domain ini mulai mengamuk dan wajah banyak orang menjadi terkejut. Itu memang seni bela diri manifestasi. Dan itu benar-benar memiliki aura yang mengerikan. Namun beberapa praktisi elit yang sangat tajam dengan lembut mengerutkan alis mereka. Meskipun seni bela diri manifestasi sangat kuat, berdasarkan auranya itu masih tidak bisa menandingi serangan Tengsa. Pada saat ini Lindong menginjak punggung harimaunya saat dia mengembuskan udara putih. Berdasarkan pada kemampuan tubuhnya sendiri. Bahkan jika dia menggunakan jari surgawi, dia hanya bisa menandingi setengah langkah ke praktisi manifestasi. Oleh karena itu bahkan dengan Xiaodao yang membantunya, dia masih tidak dapat mengalahkan Tengsa yang berada pada tahap manifestasi tingkat lanjut. "Xiaodao, bantu aku," ucap Lindong. Seketika raungan yang dalam bergema di dalam hatinya. Cahaya ungu gelap berputar di matanya. Persis seperti pusaran air sebelum dia tiba-tiba maju selangkah. Sementara segel tangannya terus berubah. Saat segel tangan Lindong terus berubah, gemuruh guntur langsung memantul di udara. Dia belum selesai. Jangan bilang bahwa seni bela diri manifestasi ini belum sepenuhnya dieksekusi. Pada saat ini keributan sekali lagi muncul di udara menyebabkan wajah semua orang berubah. Segera mereka merasa agak takjub. Mereka tahu bahwa seni bela diri manifestasi seharusnya tidak sekuat ini. "Tengsa tidak mudah untuk membunuhku," ucap Lindong. Pada saat ini matanya dingin seperti pisau saat dia menatap tepat pada Tengsa. Pada saat yang sama, segel tangannya berubah sebelum suaranya yang dingin memantul melintasi cakrawala. Jari surgawi pemenjara yang sunyi besar. 2 jari menghancurkan gunung dan sungai, teriak Lindong. Segera setelah itu banyak orang menyaksikan jari ungu gelap raksasa perlahan muncul dari dalam awan badai. Dalam hal ukuran dan energi, jari raksasa ungu tua itu jauh lebih kuat dari jari emas. Ada simbol-simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya terpampang di jari raksasa itu. Sama seperti tato surga, mereka tampak sangat dalam dan rumit. "Mati," ucap Lindong dengan suara yang dalam. Kedua jari itu menjulang di atas bumi seperti pilar yang menahan langit. Kilatan dingin tebal mengalir di mata Lindong saat dia menunjuk jarinya. Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya, 2 jari raksasa itu merobek cakrawala.
sebelum mereka dengan keras menghantam segel hitam raksasa. Bang, bang, bang. Seketika langit dan bumi sepertinya langsung terdiam. Kemudian badai Yuan Power yang tak terlukiskan dengan hebat meletus di udara. Beberapa praktisi elit dari sekte boneka di dekatnya langsung tertiup seperti angin. Sementara beberapa yang tidak beruntung terus-menerus memuntahkan seteguk darah, membuat orang bertanya-tanya apakah mereka hidup atau mati. Hanya dalam hitungan detik, segala sesuatu dalam radius 1000 mil mulai berantakan. Banyak sosok buru-buru mundur ke belakang. Sementara mata mereka menatap dengan waspada pada pemandangan yang menghancurkan bumi ini. Lihat, segel hitam Tengsa hancur berantakan. Teriak orang-orang yang menatap ke tempat mereka bertabrakan. Kemudian banyak orang mulai melihat bahwa segel raksasa yang terwujud oleh Tengsa benar-benar terpesona oleh kedua jari raksasa itu. Kemudian jari itu terus menyapu ke arah Tengsa dengan gelombang kejut yang sama kerasnya. Tembok gunung manifestasi, ucap Tengsa. Pada saat ini wajah Tengsa muram saat dia menatap jari raksasa masuk yang merobek cakrawala. Kemudian dia dengan kasar menginjak kakinya. Sebelum Yuan Power yang kuat dengan cepat terwujud menjadi perisai Yuan Power yang tingginya beberapa ratus meter. Bentuk gunung samar-samar muncul di perisai itu dan memberinya sensasi yang sangat kokoh. Kemampuan tahap manifestasi canggih Tengsa benar-benar dipamerkan sekarang. Dengan jentikan tangannya, dia telah mewujudkan objek menggunakan Yuan Power yang bahkan bisa disebut sebagai Yuan Power Creation dan itu sangat berbahaya. Jika Lindong tidak memiliki seni bela diri manifestasi yang kuat seperti jari surgawi, maka dia tidak akan bisa bergerak sama sekali. Bom, bom, bom. Pada saat ini jari raksasa menghantam perisai Yuan Power sebelum suara yang menghancurkan bumi langsung meledak. Kemudian serangkaian gelombang energi dengan cepat menyapu bui sebelum retakan mulai muncul kembali. Namun tepat saat retakan muncul pada perisai Yuan Power itu, kedua jari raksasa mulai meredup. Jelas berkat kebuntuan ini, mereka perlahan-lahan menjadi kelelahan. Seiring semakin banyak retakan muncul, akhirnya perisai Yuan Power meledak dengan bunyi keras. Kemudian angin yang sangat mengejutkan menyapu seluruh tubuh Tengsa. Setelah menghancurkan perisai Yuan Power itu, dua jari raksasa benar-benar menghilang beberapa saat sebelum mereka akan mencapai kepala Tengsa. Ketika jari-jari raksasa itu lenyap, fenomena alam yang aneh itu langsung menghilang. Namun syok masih memenuhi mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Jelas mereka tidak pernah berharap bahwa Lindong tidak hanya dapat memblokir serangan praktisi manifestasi tingkat lanjut. Dia bahkan bisa membalas serangannya. Seni bela diri manifestasi memang kuat. Namun bisakah kau menggunakannya lagi? Ucap Tengsa. Pada saat ini keheningan menyelimuti domain ini. Sebelum Tengsa yang acak-acakan mengangkat kepalanya. Matanya menatap dengan tajam pada Lindong seperti ular beracun. Jika kau tidak bisa, maka pemimpin sekte ini akan merenggut nyawamu, ucap Tengsa kembali. Pada saat ini Tengsa perlahan mengangkat telapak tangannya. Seketika kekuatan Yuan yang menakutkan dengan cepat berkumpul sekali lagi di telapak tangannya. Pada saat yang sama, Lindong tidak pernah berharap bahwa bahkan setelah meminjam kekuatan Xiaodao, dia bahkan masih tidak dapat sepenuhnya mengalahkan Tengsa. Mata Lindong suram saat dia menatap ke arah Tengsa. Serangan itu sudah menjadi serangan baliknya yang paling kuat. Namun itu gagal mencapai hasil yang diinginkannya. Adapun perbedaan kekuatan antara dia dan Tengsa memang terlalu besar. Lindong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Suara serius Xiaodao tiba-tiba bergema di dalam hati Lindong. Setelah dia menarik nafas dalam-dalam, Lindong tiba-tiba berbalik dan melihat celah hitam yin yang tidak berdasar itu. Setelah perjuangan yang singkat, kilatan setan akhirnya melintas di matanya. Pergilah, mari kita pergi ke celah hitam yin misterius itu. Ucap Lindong melambaikan tangannya sebelum dia langsung mengarahkan tubuh harimaunya. Saat dia mengepakkan sayapnya yang berdarah, di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya, dia berlari ke jebakan maut misterius Black Yin. Hahaha, Tengsa, jika kau punya cukup nyali, kejar tuan muda ini. Ketika semua orang di sini mendengar tawa hangat Lindong, mata semua orang menyusut sementara pikiran yang sama melintas di hati mereka. Pada saat ini pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dengan terkejut ketika Lindong langsung pergi ke celah
Pada saat ini banyak mata yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dengan terkejut ketika Lindong langsung pergi ke celah misterius Black Yin. Orang itu memang gila. Memasuki celah Black Yin misterius, dia hanya akan bisa menghadapi kematian. Ucap orang-orang yang menyaksikan tindakan Lindong. Bajingan, kau berani melarikan diri, ucap Tengsa dengan suara yang dalam. Menyaksikan Lindong yang telah mengarahkan dirinya ke celah Black Yin misterius, kejutan sesaat tampak jelas di wajah Tengsa. Namun segera setelah itu, amarah meledak dari matanya saat raungan bergema melintasi langit. Tengsa tidak bisa kehilangan akalnya pada saat ini. Celah Black Yin misterius adalah tempat kematian dan bahkan dia tidak akan berani masuk. Jika Lindong benar-benar masuk, bahkan jika dia meninggal di sana, maka semua harta karun itu juga akan hilang di dalamnya. Ini adalah hasil yang Tengsa sama sekali tidak ingin melihatnya. Pada saat ini Tengsa tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Lihat, apakah Tengsa sebenarnya terluka? Ini pasti disebabkan oleh Lindong sebelumnya. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Dia benar-benar telah melukai tahap manifestasi Tengsa. Setelah mendengar teriakan orang yang tak terhitung jumlahnya, ekspresi Tengsa menjadi sangat gelap ketika dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Sebelumnya ketika dia berselisih langsung dengan jari surgawi Lindong, dia memang sedikit terluka dan secara paksa menahannya. Di langit, ekspresi Mule dan Wuzong sangat serius saat mereka menyaksikan adegan ini. Mereka saling bertukar pandang. Bahkan dengan kekuatan gabungan mereka, kemungkinan mereka akan masih sulit untuk melukai Tengsa. Oleh karena itu, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lindong akan dapat melukainya. Pada saat ini setelah memuntahkan seteguk darah, Tengsa tidak bisa diganggu lagi. Dan bahkan ada beberapa jeritan yang terkandung dalam teriakannya. Masalah hari ini hampir membuatnya gila. Setelah mengumpulkan seluruh sekte bonekanya, tidak hanya dia gagal memecahkan segel. Dan hal yang benar-benar membuatnya marah adalah bahwa hartanya akhirnya direnggut oleh Lindong. Tentu saja ketika dia melihat Lindong menuju ke celah hitam Yin misterius, kegilaan itu langsung berubah menjadi keputusasaan. Pada saat ini ketika mendengar teriakan gila Tengsa, berbagai praktisi elit sekte boneka dengan terburu-buru berlari maju. Bajingan, kalian semua tidak berguna, ucap Tengsa dengan marah. Pada saat ini ketika para praktisi yang melihat Tengsa yang sangat marah, semua praktisi elit sekte boneka berdiri dengan takut-takut ke samping. Karena mereka tidak berani berbicara sama sekali. Mereka berdiri di tepi celah hitam Yin misterius dan langsung menatapnya. Setelah kehilangan ketenangan dan mengamuk untuk sementara waktu, Tengsa akhirnya mulai tenang. Namun wajahnya masih gelap ketika dia melayang di tepi celah Black Yin yang misterius. Sementara matanya bersinar ketika dia menatap turbulensi Ki Dingin. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya tidak punya nyali untuk menerobos. Pemimpin sekte, sekarang Lindong mungkin telah mati di dalam. Ketika mereka melihat Tengsa sedikit tenang, para tetua senior kiri dan kanan akhirnya berani berbicara dengan hati-hati. Jika dia masih hidup, aku ingin melihatnya. Jika dia sudah mati, aku ingin melihat mayatnya. Ucap Tengsa, wajahnya begitu suram dan dingin sehingga dia sepertinya ingin menelan seseorang. Ketika mereka mendengar kata-kata Tengsa, seketika para tetua senior yang kiri dan kanan tanpa sadar tertawa dalam hati mereka. Setelah melompat ke celah Black Yin misterius, mustahil bagi seseorang untuk melestarikan mayat seseorang. Kumpulkan semua orang dan sisir melalui tepi celah Black Yin misterius. Kita pasti akan dapat menemukannya, ucap Tengsa. Ketika mereka mendengar perintahnya, para tetua senior yang kiri dan kanan buru-buru menjawab. Saat ini hanya itu yang bisa mereka lakukan. Meskipun Lindong punya nyali untuk melompat ke celah kematian Black Yin misterius ini, mereka tidak memiliki nyali yang sama. Bajingan kecil ini pergi dengan mudah, ucap Tengsa dengan suara yang dalam. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya sebelum berbalik dengan enggan. Sama seperti Tengsa pergi, situasinya menjadi semakin kacau. Mata para praktisi elit di sekitarnya berkilauan dan mereka memilih untuk tidak segera pergi. Sebagai gantinya, sosok mereka turun sebelum mereka membentuk kelompok dan menyisir tepi celah Black Yin misterius. Jelas mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Tengsa. Dan mereka ingin melihat apakah mereka cukup beruntung untuk menemukan harta karun itu.
Setelah menuju ke celah Black King misterius, Lindong akhirnya mengerti mengapa daerah ini berdiri sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi berbagai praktisi yang elit. Aliran bumi Terminus Ki Dingin menyapu keluar dari segala arah. Dan setiap aliran bumi Ki Dingin sama kuatnya dengan serangan praktisi manifestasi. Saat mereka bertabrakan dengan hebat, turbulensi yang dihasilkan bahkan lebih mengerikan. Yuan Power pelindung yang bergelombang di tubuh Lindong hanya mampu melindunginya terhadap 3 aliran Ki Dingin Terminus Bumi sebelum mereka benar-benar hilang. Kemudian Ki Dingin Terminus Bumi menghantam tubuhnya. Seperti harta karun jiwa bermutu tinggi karena secara langsung meninggalkan jejak darah di tubuh Lindong. Hanya dalam beberapa menit, tubuhnya ditutupi dengan darah segar. Pada saat ini harimaunya mengepakkan sayapnya yang berdarah saat berusaha keras untuk melindungi tubuh Lindong. Meskipun tubuhnya dipenuhi dengan sisik seperti darah, banyak percikan api terus-menerus muncul. Sementara geramannya yang menakutkan menyebar dalam kegelapan. Saat ini suasana benar-benar gelap di dalam celah misterius Black King. Lindong benar-benar tidak dapat membedakan ke arah mana dia menuju dan dia hanya bisa menerobos dengan ceroboh. Namun menerobos dengan ceroboh di celah misterius Black King tidak diragukan lagi akan mengarah pada malapetaka. Pada saat ini kesadaran Lindong hendak menyelinap ke dalam kegelapan. Suara berdengung aneh tiba-tiba bergema. Kemudian cahaya putih susu hangat perlahan-lahan muncul dari dalam telapak tangannya. Sebelum berubah menjadi kepompong yang bersinar dan melilit tubuhnya. Meskipun kepompong itu tampak lemah, bahkan turbulensi bumi Terminus Ki Dingin yang tidak dapat ditahan oleh praktisi tahap manifestasi hanya menyebabkan kepompong yang bersinar bergetar dengan lembut. Di bawah perlindungan kepompong yang bercahaya, tubuh Lindong perlahan turun sebelum dia akhirnya menghilang ke dalam jurang yang tidak pernah berakhir. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa.